Bertemu lagi dengan Bu Nindi. Nah, pada pertemuan kali ini, setelah kita libur panjang, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Tetapi sebelumnya, Ibu berharap keadaan kalian dalam kondisi sehat, walaupun akhir-akhir ini cuaca sudah tidak baik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa perbanyak minum air putih hangat. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu mengajak kalian untuk melakukan ilustrasi-ilustrasi berikut ini. Oke, sebelumnya mari kita belajar ulang, mereview ulang apa yang sudah dipelajari ketika SMP. Sebenarnya, macam-macam bilangan itu apa saja sih? Apakah kalian masih ingat tentang macam-macam bilangan? Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah daftar skema macam-macam bilangan. Silsilah atau macam-macam bilangan. Pertama, kita semua bilangan adalah bilangan kompleks. Di mana bilangan kompleks itu dibagi menjadi dua hal, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan rasional. Di mana bilangan rasional itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sedangkan di dalam bilangan bulat itu sendiri terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah, di mana bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli sendiri terdiri dari banyak hal, yaitu bilangan komposit, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Apa arti dari nama-nama bilangan ini? Silahkan kalian cari referensi yang menurut kalian jauh lebih paham. Referensi bisa diambil dari buku maupun browser yang sudah kalian pilih. Nah, dari silsilah dan macam-macam bilangan ini, kita akan belajar bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, apa itu bilangan rasional dan irasional? Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengajak kalian untuk mencari informasi terkait bilangan rasional dan irasional. Untuk lebih jelasnya, kita simak ilustrasi berikut ini. Belajar tentang pembagian. Ketika Ibu memiliki satu loyang pizza, dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Sehingga satu loyang pizza itu menjadi 1/8 loyang pizza. Jadi setiap bagiannya adalah 1/8 loyang. Kemudian ketika satu buah apel, Ibu bagi menjadi 2 bagian. Maka setiap bagiannya menjadi 1/2 apel atau 1/2. Nah, jika Ibu memiliki satu buah jeruk, dibagi menjadi 0 bagian. Maka 1 dibagi 0 itu berapa? Nah, dari perumpamaan-perumpamaan ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Bagaimana hubungan antara pembagi dengan aslinya, atau bahkan dengan hasil baginya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ilustrasi singkat berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ilustrasi hasil pembagian. Hasil pembagian ini kita tahu bahwa pertama kali kita dikenalkan dengan pembagian itu ketika kita berada di bangku sekolah dasar. Oleh karena itu, ini cukup mudah. Oke, yang pertama 8 dibagi 4. Nah, kita tahu bahwa 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Selanjutnya,
625 dibagi 25. Hasilnya berapa? Nah, kita tahu 625 dibagi 25 itu hasilnya adalah 25. Alasannya kenapa? Karena 25 dikali dengan 25 hasilnya 625. Oke, kemudian ilustrasi yang berikutnya. 0 dibagi dengan 729 itu hasilnya berapa? Kita cek dulu. 729 itu dikali berapa agar hasilnya 0? Pasti hasilnya adalah 0. Maka 0 dibagi 729 adalah 0. Selanjutnya, 144 dibagi 0 itu hasilnya berapa? Kita cek 0 dikali berapa yang hasilnya 144. Pada sifat bilangan bulat kita tahu bahwa berapapun bilangannya, jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Maka tidak ada bilangan yang dibagi 0 itu hasilnya adalah suatu bilangan tertentu. Ilustrasi dari dua ilustrasi tadi dapat kita simpulkan bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Maka ada bilangan bulat positif maupun negatif. Dan syaratnya itu adalah B tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya itu tidak boleh 0. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam operasi bilangan rasional. Yang pertama, jika terdapat bilangan A tidak sama dengan 0, maka berlaku 0 per A itu adalah 0. Karena ketika A dikalikan 0 itu hasilnya 0. Dan ketika A per 0 itu sama dengan tak terdefinisi. Alasannya kenapa? Karena tidak ada bilangan yang memenuhi 0 dikalikan bilangan itu sama dengan A. Nah, dari hal ini maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa persamaan rasional AX plus B per CX plus D sama dengan 0 itu berlaku jika penyebutnya itu tidak sama dengan 0 dan pembilangnya itu sama dengan 0. Nah, kalau diketahui nilai X yang merupakan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan dalam suatu garis bilangan, maka dapat diilustrasikan seperti ini. Nah, ini X yang diarsir adalah sebelah kirinya negatif 7 dan sebelah kanannya. Sebelah kirinya berarti X kurang dari negatif 7. Karena ini terbuka lubangnya, maka ini tidak perlu pakai sama dengan, jadi X kurang dari negatif 7. Begitu pula karena ini di sebelah kanannya, berarti kan lebih dari 3, dan ini terbuka, maka tetap X lebih dari 3. Selanjutnya, nah jika ini tertutup, maka tanda pertidaksamaannya itu ada tanda sama dengannya. Nah, logikanya bagaimana? Ketika ini ada di tengah, maka X-nya ada di tengah. Tapi ketika ini ada di kanan dan kiri, maka X-nya juga dituliskan sebanyak 2 kali. Di kiri dan di kanan. Nah, kita ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi. Tanda ketidaksamaan itu akan berubah jika kedua ruas itu dikalikan dengan bilangan negatif. Nah, pada baris ini dari sini ke bawah, ini tandanya harusnya berubah. Karena ini tidak berubah, maka penyelesaiannya salah. Bagaimana yang benar? Nah, yang benar adalah seperti ini. Ini ketika dibagi dengan negatif 1,
tandanya berubah. Sehingga penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu juga ada seperti ini. Nah, ketika ada sebuah pertidaksamaan kuadrat, kita faktorkan dulu pertidaksamaannya itu, sehingga kita tahu pembuat nolnya. Ketika kita sudah tahu pembuat nolnya, maka kita mencari garis bilangannya. Nah, kenapa sih ini kan yang menjadi penyelesaian adalah yang tengah? Kita cek dulu. Di bagian tengah itu terdapat nilai X itu sama dengan 0. Sehingga ketika kita substitusikan di nilai ini, fungsinya, itu diperoleh nilainya adalah negatif. Sehingga daerah yang ada nolnya itu bernilai negatif. Nah, karena tandanya ini kurang dari 0, itu berarti adalah daerah negatif. Maka yang diarsir adalah yang tengah. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah X itu antara negatif 3 sampai 2. Oke, kita tahu bahwa suatu pertidaksamaan itu terdiri dari tanda kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan lebih dari. Ada 4, sehingga dari bentuk-bentuknya itu juga ada 4 seperti ini. Ruas kiri itu merupakan bilangan pecahannya. Nah, kurang dari atau lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, syaratnya bagaimana? Seperti yang kita tahu, bahwa penyebutnya itu tidak boleh 0. Maka GX-nya itu tidak boleh 0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Selesaikanlah pertidaksamaan berikut ini untuk X anggota bilangan real. Soal yang pertama, X min 2 per X kurang dari sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya, kita tahu dulu syarat bilangan rasional tadi adalah penyebutnya itu tidak boleh 0. Sehingga X-nya itu tidak boleh 0. Selanjutnya, nilai pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu adalah X min 2 atau pembilangnya. Nah, karena X min 2 itu sama dengan 0, maka X-nya tidak sama dengan 2. Sehingga kita buat garis bilangan, karena 0 itu tidak boleh, maka ini terbuka. Pembuat nolnya itu adalah 2. Nah, ini titik 2. Karena tanda pertidaksamaannya adalah ada tanda sama dengannya, maka tandanya tertutup. Oke, kita substitusikan salah satu nilai saja, misalkan 1. 1 ada di sini. Ketika nilainya 1, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga daerah yang lain adalah positif. Karena tandanya kurang dari 0, maka daerah negatif inilah yang menjadi penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari X, di mana X-nya itu antara 0 sampai 2. Nah, untuk contoh soal yang berikutnya, untuk yang nomor 2, Ibu akan selesaikan dengan 2 cara. Yang pertama, kedua ruas kita kurangkan 1 dulu, sehingga diperoleh ini negatif 1. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya dulu, maka 1 ini berubah menjadi 2x plus 7 per 2x plus 7. Ketika kita operasikan, maka diperoleh min X min 8 per 2x plus 7 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, karena sudah diperoleh hasilnya demikian, maka kita cek.
syarat bilangan rasional itu adalah penyebutnya, maka karena penyebutnya di sini 2x plus 7, maka diperoleh 2x plus 7 itu tidak sama dengan 0. Sedangkan pembuat 0 itu diperoleh dari pembilangnya. Sehingga pembilangnya itu adalah min x min 8. Sehingga diperoleh pembuat 0-nya adalah x sama dengan negatif 8. Karena ini tidak ada tanda sama dengannya, maka tandanya terbuka. Kita tahu bahwa negatif 8 di sebelah kiri dan negatif 7/2 di sebelah kanan. Selanjutnya, kita substitusikan 0. 0 itu di sini. Nah, ketika kita substitusikan 0, maka diperoleh nilainya negatif. Sehingga, ini dibuat selang-seling. Oleh karena itu, karena ini lebih dari 0, maka yang dicari adalah daerah yang bernilai positif. Sehingga hasilnya itu adalah daerah yang diarsir berikut. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X-nya itu berada di antara negatif 8 sampai negatif 7/2. Oke, selanjutnya kita gunakan dengan cara yang kedua. Bagaimana cara kedua? Cara kedua itu kedua ruas dikalikan dengan kuadrat dari penyebutnya. Sehingga dikalikan dengan 2x plus 7 dikuadratkan. Sehingga diperoleh x min 1 dikalikan dengan 2x plus 7 itu lebih dari 2x plus 7 dikuadratkan. Ketika kita gunakan manipulasi aljabar, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, agar lebih mudah, kita ubah semua X-nya itu ada di ruas kiri. Ketika kita faktorkan, maka diperoleh ini. Sehingga pembuat nolnya, karena ini kan tidak ada penyebutnya, maka pembuat nolnya adalah negatif 7/2 dan negatif 8. Sama seperti tadi, kita buat garis bilangannya. Titik 0 itu ada di sini. Nah, 0 ketika disubstitusikan di daerah sini, maka diperoleh nilainya positif. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, karena ini tandanya kurang dari, maka daerah yang dicari adalah daerah negatif. Maka ini merupakan hasilnya. Jadi himpunannya sama dengan cara 1, di mana X-nya itu adalah antara negatif 8 sampai negatif 7/2. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ini akan Ibu selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama, Ibu akan samakan penyebutnya. Nah, yang pertama ini Ibu pindahkan dulu, tapi jangan lupa ini diberi tanda kurung. Kemudian Ibu samakan penyebutnya, yaitu X min 1, sehingga yang belakang ini dikalikan dengan X min 1 per X min 1. Sehingga ketika disederhanakan diperoleh demikian. Nah, maka ketika disederhanakan akhir diperoleh ini. Sehingga dapat difaktorkan menjadi negatif dari X min 2 dikali X min 3 per X min 1 kurang dari 0. Nah, dapat dilihat bahwa pembuat nolnya dari pembilangnya, sehingga diperoleh pembuat nolnya adalah 2 dan 3. Sedangkan syarat bilangan rasionalnya adalah X itu tidak sama dengan 1, berasal dari penyebutnya. Ketika kita gambar, nah titik 0 itu ada di sini. Ini 0. Sehingga diperoleh bahwa ketika 0 disubstitusikan ternyata hasilnya adalah positif. Sehingga seperti ini. Nah, karena ini tandanya itu kurang dari, maka hasilnya adalah di daerah yang negatif. Karena kurang dari 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X-nya itu antara 1 sampai 2, atau X-nya lebih dari 3. Nah, sedangkan cara yang kedua, kita kalikan kedua ruas dengan X min 1 dikuadratkan.
Nah, ketika kita kalikan dengan X-1 dikuadratkan, hasilnya demikian. Sehingga ketika disederhanakan, itu menjadi X-1 dikali X-3 dikali negatif X plus 2 kurang dari 0. Sehingga pembuat nolnya adalah X sama dengan 1, atau X sama dengan 2, atau X sama dengan 3. Nah, titik 0 itu berada di sebelah sini. Ini 0. Ketika kita substitusikan, maka hasilnya adalah positif. Maka akan selang-seling seperti ini. Sehingga diperoleh bahwa daerahnya adalah daerah yang negatif karena ini adalah kurang dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan cara 1, yaitu X-nya itu antara 1 sampai 2, sampai X-nya lebih dari 3. Nah, kita masuk soal yang keempat. Ketika seperti ini, nah langkahnya kita kurangkan terlebih dahulu, kemudian kita kalikan. Kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya disamakan menjadi X-3 kali X plus 1. Sehingga diperoleh demikian. Selanjutnya, ketika disederhanakan, diperoleh negatif 12 per X-3 dikalikan X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini pembuat nolnya tidak ada, sehingga kita cukup menggunakan syarat bilangan rasional. Dilihat dari penyebutnya, maka diperoleh X-nya tidak sama dengan 3 atau X-nya tidak sama dengan negatif 1. Ketika gambar garis bilangannya, nah 0 ada di sini. 0 ada di sini. Sehingga kita peroleh, nah ketika substitusikan 0 diperoleh nilainya positif. Sehingga yang lainnya negatif. Karena lebih dari 0, maka daerah yang digunakan adalah daerah yang positif. Nah, sehingga hasilnya itu adalah X-nya itu antara negatif 1 sampai 3. Nah, tadi sudah kita lihat contoh-contoh soal terkait menentukan hasil dari pertidaksamaan atau daerahnya. Nah, sekarang untuk latihan soal, solve the given inequality for real X dari soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membuat kalian jauh lebih jelas. Demikian video dari Ibu. Selamat memahami, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. See you.